Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 24 September 2021 bersama saya Penatua Desi Balo. Tema renungan kita kali ini saya beri judul Hal Menghadirkan Kerajaan Sorga. Adapun bacaan diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mau terus hidup dalam perkenanan-Mu, mencari dan mengingat kehendak-Mu setiap waktu. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan dalam hikmat Tuhan, kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya keinginan, punya kerinduan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan tanpa pernah ada celah untuk lemah, untuk gagal. Namun, rupa-rupa pergumulan dan pasang surutnya kehidupan terkadang atau bahkan sering datang dan memporak-porandakan niat hati kita ini. Ada ayat yang menyatakan bahwa roh memang penurut namun daging lemah. Memang benar. Namun, apakah daging lemah membuat kita putus asa dan berhenti untuk berusaha melakukan atau mengerjakan kehendak Allah? Kehadiran kita di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Allah, untuk terlibat dalam menghadirkan kerajaan sorga. Ada sebagian kita yang mungkin berpikir bahwa menghadirkan kerajaan sorga itu adalah tugas para pendeta saja, tugas para penginjil saja, atau mungkin tugas dari gereja yang dengan segala bentuk kegiatan mulai dari ibadah rutin sampai ibadah kategorial yang dilakukan gereja saja. Menghadirkan kerajaan sorga dalam tugas kependetaan, begitupun apa yang dilakukan oleh para penginjil khususnya, adalah porsi lain yang merupakan pilihan atau panggilannya sebagai pengajar untuk melayankan firman Tuhan dan untuk melakukan pengajaran. Namun, di sisi yang sama, sebagai sama-sama makhluk Tuhan, kita semua punya tanggung jawab dan bisa juga jika mau untuk menghadirkan kerajaan sorga. Menjalankan hari-hari hidup kita sebagai teladan bagi lingkungan terkecil kita, bagi keluarga kita, seisi rumah kita, suami, istri, anak-anak, dalam lingkungan keluarga besar juga adalah cara yang dapat kita pakai sebagai upaya menghadirkan kerajaan sorga. Begitupun saat kita ada di tempat umum, di kantor, dalam pertemanan, dalam kehidupan bertetangga, dan lain sebagainya. Bagaimana agar menghadirkan kerajaan sorga mampu diwujudkan adalah ketika masing-masing kita terus berupaya untuk mengarahkan hati dan pikir kita, mengekspresikan lisan dan tindak kita dalam ekspresi pelayanan nyata kita yang dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika kalimat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan mampu kita ingat dan kenakan, imani dan perankan,
maka kita akan mampu menghadirkan kerajaan sorga. Hal menghadirkan kerajaan sorga itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula berarti kita putus asa dan berhenti untuk mengupayakannya ketika kerikil bahkan batu datang menghadang. Lebih dari yang saya sampaikan tadi, bahkan menghadirkan kerajaan sorga itu tidak berarti kita lempeng untuk berbuat yang baik saja, sekalipun ada yang keliru di sekitar kita. Hal menghadirkan kerajaan sorga itu ada terkandung tanggung jawab kita untuk membenahi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus sertakan Tuhan, memanggil Dia untuk menguatkan kita, meminta hikmat yang daripadanya, agar kita mampu menyikapi, mengendalikan, dan terus mampu untuk mengupayakan. Mampu untuk hidup berkenan, mampu untuk melakukan kehendak-Nya, menghadirkan kerajaan sorga itu, semuanya adalah tentang bagaimana masing-masing kita mampu mengelola masalah, mampu mengelola emosi kita, mampu menempatkan rasa dengan dasar berpikir yang benar. Marah boleh, namun pada porsi dan cara yang berkenan. Tersinggung juga manusiawi, namun tetap mengekspresikan dengan cara yang berkenan. Kecewa lagi-lagi adalah hal yang wajar dan boleh kita ekspresikan asal dalam ekspresi cara yang tetap berkenan. Jangan lengah dan jangan jemu. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Janganlah kita hanya meminta darinya. Yuk, senangkan Dia dengan melakukan kehendak-Nya, dengan tak jemu-jemu, seperti firman Tuhan yang saya akan bacakan ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Kita semua tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Ia pasti menopang dan memberkati setiap apa yang kita upayakan. Rupa-rupa pergumulan dan pasang surutnya kehidupan yang datang menghampiri kita, asal bukan hal yang sengaja kita hadirkan ya Bapak Ibu Saudara, adalah cara Tuhan untuk menempa kita. Menghadirkan kerajaan sorga dalam kehidupan kita di dunia ini seperti membangun tangga atau membuat jembatan untuk sampai dari tempat kita ke rumah Bapa. Jangan sampai putus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berkomitmen untuk lebih lagi dalam menghadirkan kerajaan sorga di tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami dengan Roh Kudus dan hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan permohonan kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat mensyukuri hari pemberian Tuhan dengan terus menghadirkan kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya.